Hai adik-adik, selamat datang di Caritas Hospital Palembang. Perkenalkan, nama aku Dr. Ayu. Hari ini kakak dokter yang akan nemenin kalian jalan-jalan dan lihat-lihat apa aja sih di Caritas Hospital Palembang. Oke, sebelumnya kita naik ambulan dulu yuk, let's go. Hap, wah udah sampai nih di depan Caritas Hospital Palembang. Wow, apa tuh? Ambulan. Yolah, kita lihat yuk. Pasti adik-adik tahu dong ambulans, pasti dia taunya ngiu, wiu, wiu. Iya beneran, itu emang bunyinya. Nah yuk kita lihat yuk apa aja sih isi dalamnya. Tapi tunggu dulu, adik-adik mesti tahu nih apa aja sih fungsi dari ambulan tersebut. Nah fungsi ambulan adalah mengangkut, menangani pasien gawat darurat, memberikan pertolongan pertama, dan melakukan perawatan intensif selama dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan. Apa aja sih yang ada di ambulan? Tuh yang pertama yang sering mungkin adik-adik lihat tuh tabung oksigen. Kemudian selain itu ada alat DC shock atau alat kejut listrik untuk mengembalikan irama jantung. Selain itu ada juga peralatan gawat darurat lainnya seperti obat-obatan, gantungan infus, lampu periksa, lalu stretcher atau tandu dan lain sebagainya. Yuk berangkat pelan-pelan ya Pak Sopir. Nah, udah puas kan jalan-jalan pakai ambulannya? Next kita kemana lagi ya? Oke, kita ke IGD, Radiologi, OK, THT, Poli gigi, dan terakhir Poli anak. Yuk, kita pergi lagi. Let's go! Ruang IGD dipakai untuk menangani pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat serta membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Nah, karena dipakai untuk penanganan kasus-kasus darurat, ruang IGD harus buka setiap hari selama 24 jam. Wah, nggak ada tidurnya nih. Adik-adik, fungsi dari ruangan IGD sendiri adalah sebagai salah satu pintu gerbang masuk rumah sakit. Pasien ditangani di IGD dan dapat berlanjut ke observasi rawat inap atau bahkan dipulangkan. Nah, kebetulan ada yang lagi diperiksa tuh. Kita ngintip yuk. Kita periksa ya. Tarik nafas. Hai dokter. Hai. Ini ngapain sih dok? Pasien apa? Oh, lagi periksa pasien anak-anak, lagi terjatuh pasiennya. IGD ini sendiri untuk apa sih dok sebenarnya? Oh, kalau IGD itu adalah pelayanan Caritas Hospital yang menangani kasus gawat darurat. Apa sih kasus gawat darurat itu? Jadi kalau misalnya adik-adik terjatuh, demam, mencret, badan lemas, bisa datang ke IGD Caritas Hospital Palembang. Di sini bisa melayani dan adik-adik jangan takut, nggak perlu khawatir. Langsung datang saja ke Caritas Hospital Palembang dan kami siap melayani. Oke, makasih dokter. Dadah dokter. Selanjutnya kemana lagi ya? Oke, kita ke radiologi Annyeong, kita udah tiba di depan ruangan CT scan. Nah, CT scan ini adalah salah satu pemeriksaan radiologi. Kita ngintip yuk. Sebelumnya dokter jelasin dulu ya, apa sih pemeriksaan radiologi itu? Nah, pemeriksaan radiologi merupakan pemeriksaan yang menggunakan suatu alat yang gunanya adalah untuk membantu dokter untuk melihat dan mengamati kondisi bagian dalam tubuh. Ada seperti ronsen, USG, dan ini alat CT scan seperti yang kita datengin ini. Nah, di belakang kita lihat tuh, ada kakak radiografernya lagi nyiapin untuk pemeriksaan CT scan pasien. Wow. Nah, jadi gitu tuh, pasiennya dimasukin ke dalam alat itu, karena mau di CT scan kan kepala, jadi kepalanya tuh yang diarahin. Oke, kita ikutin yuk kakak radiografernya. Nah, gitu tuh yang dilihat bagian-bagian dari kepala. Kakaknya lagi lihat tuh apakah ada pendarahan atau sumbatan. Wih, serem ya. Udah, lanjut. Sampai juga kita di bedah sentral. Nah, ruangan operasi ini biasanya kita nyebutnya OK ya. Kenapa OK dokter? Iya, karena kita pakai bahasa Belanda nih, yang artinya operation kamer. Jadinya ini ruangan operasi.
Kita lihat yuk. Tuh, nah karena ini berhubungan dengan operasi, jadi biasanya di dalam ada dokter spesialis bedah, dokter spesialis obgyn, dokter ortopedi, dokter anestesi. Nah ini ada dokter anestesinya yang tugasnya adalah untuk membius, biar pasien gak ngerasain sakitnya waktu tindakan pembedahan. Gila sih, keren-keren banget, teknologinya udah pada canggih-canggih tuh, lihat. Next, pindah ruangan lain di Oka. Oke, kita lihat-lihat. Nah, itu namanya ruang pulih. Yang fungsinya adalah untuk mengobservasi pasien yang sesudah operasi. Jika keadaannya tidak stabil, dilihat dulu di sini. Kalau pasiennya udah stabil dan siap masuk ruangan, baru kita pindahin. Next, kita kemana lagi ya? Udah, lanjut ke poli aja. Next, kita langsung ke poli THT. Nah, kita udah berada di depan poli THT nih. Terima kasih Mbak. Tuh, ada dokternya lagi memeriksakan pasien. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ngapain? Lagi pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan. Ini saat ini saya meriksa telinganya, gitu ya. Jadi pemeriksaan pada THT ini harus kita periksa semua. Walaupun keluhannya hidung atau tenggorokan saja, misalnya telinganya pun harus kita periksa, gitu. Nah, apabila ditemukan misalnya ya, kalau pada anak-anak usia sekolah, kita temukan misalnya ada kotor telinganya atau ada infeksi telinganya gitu ya, itu semuanya kita obatin. Nah kalau ternyata misalnya pada anak usia sekolah itu kotor telinganya, kita bersihkan dan dianjurkan untuk rutin check up 6 bulan atau sampai setahun sekali, karena kotoran telinga itu akan produksi lagi dan mengakibatkan penurunan fungsi pendengaran secara pelan-pelan. Nah, nanti bisa mengganggu prestasi sekolah, gitu ya. Nah, ya, yang lain-lain juga tetap diperiksa karena kesehatan itu penting. Oke, makasih Ya, dokter. makasih. Ya. Lanjut yuk. Next kita kemana ya? Oke, kalau gitu kita ke poli gigi aja ya. Oke, capcus. Nah, adik-adik kita udah sampai nih di klinik gigi. Kita ngendap-ngendap ya masuknya ya. Wah, lagi ada pasien juga nih, Dek. Tapi ini beneran nih, bagus nih giginya. Bagus nih, maaf. Bagus deh, tuh. Sekarang giginya juga nggak ada deh. Selamat pagi. Dokter, lagi ngapain sih? Lagi periksa pasien. Apa sih klinik gigi itu, Dok? Klinik gigi itu klinik untuk merawat gigi. Ya, untuk mencegah karies, untuk menambah lubang karies gitu. Awalnya sih sebenarnya untuk preventif, jangan sampai ditambal dulu, jadi periksa dulu ya. Oke, jadi adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh takut untuk ke dokter gigi seperti Mbak ini, tidak takut ke dokter gigi. Paling tidak rutin 6 bulan sekali datang ke dokter gigi untuk diperiksakan giginya. Oke? Sip. Makasih, Dok. Terima kasih. Next kita ke klinik anak. Nih ini nih, biasanya bocil-bocil pada takut nih di sini. Takut disuntik, Dok. Tuh kan. Nah, sampailah kita. Klinik anak merupakan klinik spesialis anak-anak yang melayani pemeriksaan pada anak-anak yang mengalami sakit ataupun konsultasi dan penyediaan imunisasi bagi bayi dan anak. Nah, jadi di sini tuh adik-adik tuh dipantau tuh kalau masih kecil, pertumbuhan dan perkembangannya, ditimbang berat badannya, diukur tinggi dan lingkar kepalanya. Tak lupa mengikuti anjuran pemerintah untuk adik-adik disuntik imunisasi dasar. Nah, biasanya kemudian ibu-ibu juga bisa mengkonsultasikan anaknya ke petugas medisnya seperti dokter spesialis anak dan bidan.